Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang super hebat, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Guru Riza. Kali ini kita akan belajar apa ya? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray to Allah by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ibu guru beri petunjuk ya. Lampu, senter, pelangi, akuarium. Kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya melalui pengamatan, percobaan sederhana, serta mengaitkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum mulai, tahukah anak-anak apa sumber cahaya utama di bumi? Ya, 100 untuk anak-anak yang menjawab matahari. Matahari merupakan sumber cahaya utama di bumi. Tanpa adanya matahari, bumi akan menjadi gelap. Dan anak-anak akan tersandung ataupun tertabrak tembok apabila berjalan di kegelapan. Lalu, bagaimana dengan cahaya di malam hari? Apakah bulan merupakan sumber cahaya di malam hari? Jawabannya bukan. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri, melainkan matahari yang memberikan pantulan cahaya ke bulan, sehingga bulan akan memancarkan cahayanya. Ingat, pada malam hari, matahari tetap berada di tempatnya. Justru bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Dan ketika bumi mengelilingi matahari, ada bagian bumi yang membelakangi matahari, sehingga akan terjadi malam. Untungnya, sekarang sudah ditemukan lampu, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi akan kegelapan di malam hari. Mari kita pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya yang merambat tidak membutuhkan medium perantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meski melewati ruang vakum di luar angkasa. Contoh penerapan cahaya merambat lurus dapat kita lihat pada sorotan lampu motor atau mobil, lampu sorot panggung, senter, sinar matahari yang melewati ventilasi jendela, dan masih banyak lagi contoh penerapan sifat cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan akan dipantulkan. Permukaan benda yang rata dan licin seperti cermin akan menghasilkan pemantulan cahaya yang teratur ke satu arah, yang disebut dengan pemantulan teratur. Sedangkan permukaan benda yang tidak rata dan kasar, seperti kayu, tembok, kertas, akan menghasilkan pemantulan cahaya ke segala arah, yang disebut dengan pemantulan baur. Sifat pemantulan cahaya yang mudah kita amati dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kamu bercermin. Bayangan dirimu terbentuk karena pemantulan cahaya. Sifat yang ketiga,
cahaya dapat menembus benda bening. Benda terbagi menjadi dua berdasarkan bisa atau tidaknya ditembus cahaya, yaitu ada benda bening dan benda gelap. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus cahaya, sedangkan benda gelap merupakan benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Sekarang, perhatikan jendela di rumahmu. Jendela biasanya terbuat dari kaca, sehingga cahaya matahari bisa tembus dan menerangi ruangan. Atau, pernahkah kamu melihat ikan di dalam akuarium? Ya, air yang jernih dan kaca bisa ditembus oleh cahaya, sehingga ikan dan tanaman di dalam akuarium bisa kita lihat dari luar. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pernahkah kamu melihat sendok yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena adanya pembelokan cahaya melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Yang kelima, sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Siapa yang pernah melihat pelangi setelah hujan? Iya, terbentuknya pelangi setelah hujan merupakan peristiwa penguraian cahaya matahari yang berwarna putih. Warna putih pada cahaya matahari merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna. Ketika cahaya matahari melewati tetesan air hujan, maka warna putih dari cahaya matahari akan berpisah dan diuraikan menjadi Magikuhibiniu karena adanya perbedaan panjang gelombang dan sudut ketika cahaya dibiaskan. Jika cahaya dilewatkan pada prisma kaca, maka cahaya akan terurai menjadi banyak warna. Terakhir, Bu Guru punya pertanyaan untuk anak-anak. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini, Bu Guru punya sebuah etalase yang berisi bermacam-macam obat-obatan. Pertanyaannya, mengapa barang-barang yang ada di dalam etalase bisa kita lihat? A. Karena cahaya dapat dipantulkan. B. Karena cahaya merambat lurus. C. Karena cahaya dapat menembus benda bening. D. Karena cahaya dapat diuraikan. Mari kita lihat bersama-sama jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Cahaya dapat menembus benda bening. Siapa yang jawabannya benar? Pintar! Untuk memudahkan anak-anak menghafal materi tentang cahaya, Ibu Guru mempunyai satu buah lagu yang Ibu Guru ambil dari nada lagu Abang Tukang Bakso. Seperti apa lagunya? Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sebelum itu, Bu Guru mau ganti baju dulu ya. Nah, sekarang Bu Guru sudah berganti baju. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ada 5 macam sifatnya cahaya, 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Bila kena benda membentuk bayangan, itu sifat cahaya. Nah, terima kasih atas antusias belajar anak-anak hari ini. Kalian luar biasa. Kita akhiri pembelajaran online kita pada hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.